Kenapa banyak program pemerintah itu gagal? Kenapa Karena itu? itu program dari atas dipaksakan turun Mhm. dan itu tidak menyentuh pada kebutuhan masyarakat di bawah. Pengalaman pertemuan yang beberapa forum di pemerintah Gimana itu, Bang? begitu Gimana pandangannya, gimana? orang Papua itu mereka kasar, mereka marah, mereka kenapa dia marah? Ini kan belum ada yang bisa pecahkan. Saya lihat bahwa memang sentuhan itu sangat perlu karena perbedaan ini betul-betul membuktikan bahwa anak-anak Papua itu bukan bodoh. Salah ini Salah. aja, salah mekanisme Anak-anak aja. Papua bukan nakal. Halo, teman-teman Ruang Publik, apa kabar? Kehidupan di Indonesia itu kurang lebih itu timpang antara yang kota dan di desa. Banyak data nunjukin itu, dan yang paling timpang itu adalah makin timur makin timpang. Dan tentu dengan pemahaman kita yang sederhana saja, kita tahu bahwa bagian negara yang paling dirugikan di Indonesia itu adalah teman-teman di Papua. You name it, masalahnya apa? Di Papua akan dikalikan berkali-kali lipat. Transport, pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak, harga murah, di sana jauh lebih susah daripada kita. Padahal kita sama-sama warga negara. Bayar pajaknya juga sama, peraturan yang dikenakan juga sama, tapi kesejahteraannya berbeda. Mungkin kita bisa berkilah ya, Indonesia konturnya beda di sana. Ya itu klasik aja. Karena kita sudah merdeka juga sudah 80 tahun dan harusnya yang menjabat bisa melakukan itu. Kalau nggak bisa memperbaiki itu ya nggak usah menjabat. Banyak hal di sana masih menjadi kendala meskipun di tahun 2000-an awal sudah ditetapkan Otsus, tapi juga itu juga merupakan masalah yang lain pada dasarnya karena sampai sekarang kita lihat dari berbagai indikator persoalan-persoalan di Papua jauh lebih banyak daripada di tempat-tempat lain di Indonesia. Oke, kita akan ngomongin Papua dengan abang kita Manuel John Magal. Apa kabar, Bang? Baik. Terima kasih sudah mampir, Bang. Iya. Oke, Saya terima kasih juga bisa diundang. siap. Abang kita ini adalah ketua Lemasa. Iya. Ini bukan partai ya, Bang ya? Oh, bukan. Bukan. Ini soalnya lagi momennya ini, Bang. Nah, ketua Lemasa ini dan Bang Manuel John Magal. Kita panggilnya Bang John aja, Bang ya? Iya, Bang John aja. Bang John. Panggilannya emang Bang John. Iya. Di Papuanya di Papua Tengah. Iya. Di Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Mika. di Kabupaten Mimika. Iya. Nah, ini sebelum kita kemana-mana, Lemasa itu apa dulu nih, Bang? Ya, sebenarnya Lemasa itu adalah sebuah lembaga yang dimiliki oleh masyarakat adat suku Amume. Oke. Lemasa itu kepanjangan dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Amume. Oke. Dia apa tujuannya ini? Jadi tujuannya ini sebenarnya dari awal itu memang untuk mempertahankan eksistensi dari keberadaan Sukamume itu sendiri. Ya. Ya, jadi karena memang dengan hadirnya PT Freeport Indonesia banyak aturan-aturan adat yang terabaikan, kemudian wilayah adat yang awalnya itu banyak tanah keramat, gunung keramat yang dikeramatkan itu kan perusahaan itu ambil alih fungsi, jadi lahan pekerjaan gitu, dan Oke. mereka sibuk, sebenarnya sibuk tapi terpisah-pisah gitu. Sibuknya itu gimana ya? Sibuk dengan Freeport tapi Oke. masih terpisah-pisah. Ada 13 wilayah adat di sana. Itu mereka berdiri terpisah-pisah karena eh, apa namanya, masyarakat adat sendiri punya sistem dan punya sistem sosial itu ya. Jadi pemerintahan adat.
itu kan masing-masing beda. Tapi mereka lihat bahwa mereka hadapi perusahaan, ternyata di eh, selain dari area kerja Freeport, itu kota Timika itu pun pembukaan lahan itu terjadi. Kemudian kehadiran transmigrasi dengan ratusan hektar itu dijadikan lahan untuk transmigrasi. Ya. Ya. Dan kemudian itu banyak teman-teman dari Nusantara dari seluruh dunia, mereka berdatangan ke sana. Akhirnya di dataran rendah itu mereka bermukim, tanahnya satu persatu hilang, kemudian kebudayaan pun apa namanya, Terkikis lah ya. terkikis. Jadi untuk itulah Lemasa ini Untuk dibentuk itulah Lemasa dibentuk untuk itu mempertahankan adat, yes, budaya, dan hak kolektif hak kolektif itu untuk komunitas ini ya. menjaga. Maka lembaga ini dia konfederasi dengan 13 wilayah adat itu. Karena masing-masing wilayah adat itu kan punya teritorial masing-masing Ya, dan ya. tidak saling intervensi. Makanya lembaga ini ada untuk mengorganisir masing-masing wilayah ini menjadi satu payung, sehingga gampang untuk terkoordinasi dan tak gampang untuk terorganisir Ya, masyarakat ini. untuk mengikuti era zaman now lah ya. Nah, betul. Betul. Nah, tadi udah nyinggung ini mungkin teman-teman sebagian juga nggak tahu Bang kalau Lemasa ini tanah adatnya, tanah ulayatnya itu adalah yang sebagian digunakan oleh Freeport. Ya, Betul Bang ya. betul. Jadi Freeport ini kalau kita recall ke belakang, Freeport itu masuk di tahun 67. Ya, Sebelum itu kan sudah ada Amungme di situ. ya, Dan tanah itu yang diteliti oleh ilmuwan siapa itu dari Amerika, Jenjek Dosi. Jack Dorsey, Ya, dan dia yang menemukan bahwa di situ ada emasnya. ya, Amungme yang punya tanahnya. benar. Oke. Terus kemudian dia kontrak lah dengan Indonesia di tahun 67. Ya, Ini persis setelah 67 itu kalau teman-teman tahu itu setelah Pak Harto itu menjadi presiden. ya, Akhir-akhirnya Pak Karno menjadi presiden itu ada undang-undang yang diteken baru namanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Kalau mau bicara agak panjang sedikit ke situ, tapi itu ada kaitannya. kaitan. Ada kaitannya. Nah, akhirnya sudah ada aturannya dalam bentuk undang-undang, ada modal asing yang mau masuk. Karena ini orang curiganya dari dulu, jangan-jangan undang-undang ini disiapkan untuk Freeport itu katanya. Masuklah ke dalam sini. Nah, tapi itu adalah tanah ulayatnya suku Amungme di antaranya. Dan apa kompensasi kepada suku adat itu? Dan Abang waktu itu sebelum ke sana bisa nge-recall nggak memori bersentuhan dengan Freeport itu waktu itu? Sejauh mana Abang bisa nge-recall itu? Ya itu gimana ya? Jadi waktu saya masih kecil itu memang di jalan Freeport aja kita diusir supaya harus lewat hutan ya. Nggak, jalannya aja nggak boleh dilewatin Jalannya sama aja nggak warga. boleh lewat. Harus akses itu lewat. Itu Abang rumahnya, tempatnya itu jauh nggak dari tempat Freeport? Iya, kalau dari tempat saya sendiri ada namanya tempatnya Lembah Singa. Jadi kalau mau jalan ke tempat Tembagapura itu kalau pemuda 1 hari itu sampai, tapi kalau dengan orang tua anak-anak itu bisa Lebih lama. 1 malam 2 hari Oke. perjalanan ke situ. Ya, dan itu memang sebenarnya waktu itu waktu kecil itu saya lihat memang kejam ya dulu ya tapi dulu ya. Tapi dulu, Ya itu kan kejam ya, artinya masyarakat masuk juga ditangkap, kemudian diinterogasi, kemudian kadang banyak sedikit masyarakat yang dapat disiram dengan air yang dingin. Nah, ini kan masa lalu ya. Masa lalu ya. Saya juga pernah dipukulin. Pernah dipukulin itu kenapa? Saya pernah dipukulin security. Apa itu kenapa? Itu gara-gara saya perjalanan dari kampung datang, yang bisa bahasa Indonesia itu saya. Oke. Baru? Kalau yang masyarakat yang lain itu nggak bisa bahasa Indonesia. Oh iya. Nah, ketika sampai di pos penjagaan, namanya kalau sekarang itu pos itu namanya
64. 64. Pos 64 itu checkpoint 64. checkpoint 64. Ya, checkpoint Oke. 64. Jadi kan namanya di situ, tapi dalam bahasa Amung kan balama-balama. Hmm. Jadi di situ tiba di situ mereka bicara terus kalian itu lewat hutan sana aja. Terus saya bilang kenapa kami juga manusia. Nah, Cuma lewat jalannya yang nggak boleh kenapa. iya. Terus ya kalau begitu kamu aja yang lewat jalannya yang lain ini ke hutan gitu lewat hutan. Saya bilang aduh itu kan dari waktu itu saya masih anak-anak ya. Ah, Tapi kan waduh waktu itu saya apa ini kenapa gitu kan kok bisa yang lain suruh ke hutan kok saya yang suruh jalan gitu kan. Nah, karena gara-gara saya bisa bahasa Indonesia yang lain kan nggak bisa. jadi waktu itu kemampuan bahasa Indonesia itu sangat langka di situ. Sangat langka waktu itu. Dan itu Abang bisanya juga karena sekolah. waktu itu saya sedang sekolah di di Timika, Sekolah Komkilama. kelas apa levelnya? Waktu itu kelas 5 kalau nggak salah SD. SD. Ya. Hmm. Dan akhirnya saya ngotot Hmm. untuk tetap saya bawa rombongan itu jalan lewat jalan Freeport. Akhirnya saya dipukulin, saya kan bawa anak panah. Hmm. Anak panah itu kan kecil ya dan ada bulunya. Ya, yang belakangnya itu. Belakangnya itu. Diambil ujung anak panahnya pegang, Ah, terus yang bulunya itu pukul saya itu dari belakang ini sampai. Dan lumayan. waktu itu saya benar-benar kecewa juga. Jadi kan tidak ada kesalahan satupun. Kok dipukul gitu. Iya, iya, iya. Itu waktu itu masih anak-anak lagi ya, kelas 6. Karena memang masuk dianggapnya masuk ke kawasannya ya. Iya, jadi itu waktu itu kan. Tapi biasanya kan orang melewati di situ kan nggak apa-apa kok. Hari itu kan kok begitu Iya, teganya iya, gitu. iya, iya. Dan itu dalam keadaan hujan. Uh, Kalau di situ kan hujan itu kan tempatnya dingin ya. ya, itu Karena kan itu dataran dingin, tinggi dekat dataran dengan tinggi. salju lagi. Itu dinginnya minta ampun di situ. Jadi orang itu sampai ini dagunya itu bisa karena dingin gerakin sendiri. Jadi Oh, tanpa sengaja dia iya, iya, gerakin iya. sendiri karena kedinginan. Dan kita itu dalam keadaan seperti itu. Hmm, 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 hmm. Ya kira-kira begitu pengalaman saya dengan. Iya, itu kan dulu ya. Tapi em, kesenjangan itu masih ada ini Bang. Saya tuh suka menangis itu Bang. Iya. Kalau melihat ada biasanya di Instagram, TikTok itu ada mama-mama atau orang tua itu dia atau anak-anak dia bawa sesuatu datang ke rumahnya suster atau TNI, entah dia bawa ikan atau bawa pisang atau bawa apa dari kebun itu, dia datang ketok malam-malam baru dia minta ditukar dengan Indomie, beras gitu. Ini saya yang tinggal di Jakarta itu merasa ya Allah ini timpang sekali kehidupan kita. Betul. Itu memang masih begitu, Bang. Ya, keadaan itu memang adanya begitu. Jadi di sana itu sedang begitu. Nah kalau mau bangun Papua, bangun orang Papua, itu nggak bisa seperti bangun kita mau orang Jawa, Hmm. bangun orang Sulawesi, Hmm. Ambon, ya mereka itu sudah maju ya. Jadi kalau masyarakat di sana, mereka ini kan masih awam. Hmm. Saya juga abang saya yang di atas saya itu dia awam pendidikan. Hmm. Cuman saya yang pendidikan. Hmm. Abang berapa bersaudara? Saya sendiri ada 3 bersaudara. 3 bersaudara. Ya, empat bersaudara. Jadi abang yang sekolah, Ya. Nah, saya sama adik saya adik, ya. itu. Jadi kalau bangun orang Papua, kalau tanpa melibatkan hati, kemudian kemanusiaan itu susah. Nah, kenapa banyak program pemerintah itu gagal? Hmm. Kenapa? Karena itu program dari atas dipaksakan turun Hmm. dan itu tidak menyentuh pada kebutuhan masyarakat di bawah. Hmm. Sebenarnya ada baiknya itu betul-betul dari program itu Didengarin dari bawah. dengar dari bawah kebutuhannya apa baru menjawab. Nah itu pasti berhasil, Hmm. 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 pasti berhasil. Kalau nggak ada perhatian khusus itu susah. Ya, kayak apa yang terbaru itu ya? Apa penanaman
buat ketahanan pangan itu istilahnya, ketahanan pangan ya istilahnya itu, Apa ya? yang ditolak mau nanam apa jagung atau apa itu. PSN bukan? Iya ya PSN, yang PSN. PSN ya. Ya, kan dulu yang Pak Jokowi itu sempat mau tanam 1 juta hektar sawah, ya kan? Iya. Terus gagal. Baru kemudian yang baru itu apa yang ditolak ya? Ya nggak bisa kalau jagung, kita makannya sagu katanya. Iya, kan gini, sebenarnya itu program sebesar itu kalau masyarakat yang sudah modern seperti Jawa, kota-kota besar lainnya, pulau lainnya ya, yang sudah modern nggak apa-apa. Tapi kalau masyarakat Papua itu kan tanah dan hutan itu dianggap bank, ATM. Hmm. Mereka butuh apa pergi ambil jual jadi duit. Terus mereka lapar, mereka pergi ambil dari makanan sehari-hari. Nah kalau sekian ratus hektar itu ditebangin, ya sudah memang mata pencaharian kehidupan mereka dihancurin. Dan marga-marga tetangga itu belum tentu menerima korban dari PSN ini. Iya. Iya, belum tentu menerima karena kita di sana itu secara tradisional itu tanah itu milik bersama, jadi milik apa komunal ya, Oh iya. milik bersama, jadi bukan milik Bukan satu miliknya orang, satu orang. kayak konsep negara harus sertifikat ini milik siapa, selebihnya jadi hutan negara. Tidak, kita di sana itu masih percaya dengan adat, masih percaya dengan adat bahwa di dalam konteks adat itu sudah batas mana milik marga apa, batas mana milik marga apa. Di dalam marganya dibagi lagi. Batas mana keluarga mana itu sudah terbagi-bagi di dalamnya. Dan sebenarnya di sana itu tidak ada tanah kosong. Misalnya di Amung Me aja tanahnya itu sangat luas wilayah adatnya. Tapi masyarakatnya sedikit. Ya, dan orang bisa pikir itu tanah kosong padahal enggak. Nah, itu tanahnya itu sudah dari sekian kilometer itu masih punya klan mana, marga mana itu kan sudah diatur memang. Ini sistem adat ya. Jadi kalau memang pembangunan model negara masuk, sistem adatnya ini dihancurin. Sejauh mana itu Bang pengakuan pengakuan terhadap tanah ulayat itu berjalan di sana atau di negara kita? Sebenarnya itu pengakuan itu sudah ada Undang-Undang Agraria itu ya tahun 60 itu kan sudah ada mengakui hak ulayatnya. Cuman realisasi di lapangan itu yang kadang-kadang nafsunya manusia itu tidak melihat itu, nafsu menguasainya kan lebih dari undang-undang yang membatasi. Seharusnya menghargai. Tapi kan perkembangan kesininya kan sebenarnya kan semakin jelas. Dengan adanya undang-undang khusus pun dilindungi. Hak kelokalannya di sana. Termasuk tanah, kebudayaan, semua kan dilindungi. Nah harusnya kalau kebijakan-kebijakan di Papua itu bagi saya akan proporsional kalau undang-undang yang berlaku di tanah Papua itu hanya undang-undang yang mengatur 5 bidang yang dikontrol oleh Jakarta. Apa aja itu? Seperti fiskal, kemudian keamanan, agama, urusan luar negeri, satu lagi apa? Nah ini kan sementara yang lain itu kan harusnya diatur dalam kerangka otonomi khusus. Itu ada bikin perdasi tentang kehutanan, tentang pertambangan, tentang pertanahan. Nah, itu lebih bagus. Tapi sekarang kan urusan tanah di sana sekarang semua itu diatur oleh BPN ya. BPN ini kan lembaga vertikal. Dari pusat perwakilannya di daerah. Nah, memang ini bukan kita mau menentang negara, tapi memang dalam konteks kalau memang betul-betul mau melindungi masyarakatnya. Artinya kalau mau melindungi masyarakatnya, hukum-hukum adat itu diakui dan dijadikan mekanisme pedoman mekanisme untuk mengatur sesuatu di Papua. Benar. Jadi kalau negara mau ambil tambang kami silakan.
negara mau kelola apa silakan. Mm-mm. Tapi kan seharusnya kan negara juga tahu bahwa sebelum negara ini kami ada, yaitu masyarakat adat. Dan itu sudah diakui dalam konstitusi. Pasal 18B ayat 2. Itu kan mengakui. Mm. Kebudayaan kami diakui di pasal 28 ini ayat 3. Mm. Itu kebudayaannya diakui. Nah sebenarnya memang sampai hari ini kan belum ada undang-undang turunan. Ya. Nah, tapi kan setiap departemen itu kan masing-masing ada ya kayak Menteri Kehutanan ada undang-undang kehutanan. Juga di sananya di dalamnya atur juga tentang masyarakat adat di situ. Dan itu kan walaupun undang-undang belum ada tapi per sektor mereka aturnya per sektor. Tetap sentuhan itu pada masyarakat adat. Seharusnya bisa diatur. Kita kan sudah punya Otsus Bang ya. Nah kalau OSUS yang produksi itu harus perdasus dan perdasi. Tapi memang negara harus berikan kepercayaan penuh kepada Papua. Bahwa Papua bisa buat OSUS yang bisa proteksi terhadap masyarakatnya. Apa kelemahan Otsus saat ini? Kenapa? Kelemahannya Otsus, perjalanan Otsus saat ini di Papua. Yang saya lihat itu, jadi kadang-kadang perdasi dan perdasus itu dibuat oleh teman-teman di Papua, dibawa ke Jakarta tidak semua bisa lolos. Nah, ya sebetulnya kan teman-teman di Papua mereka aturnya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan masyarakat asli di sana. Mereka sudah buat undang-undang itu. Kalau seandainya kalau bawa ke pusat diakui itu pasti bermanfaat buat masyarakat di sana. Tapi ada yang kasus teman-teman bukan kasus ya. Jadi teman-teman cerita ya. Banyak yang bawa ke Jakarta tapi tidak semua bisa lolos. Tidak semua bisa lolos. Lolos. Karena kan harus menyesuaikan dengan aturan yang lebih besar mungkin benar. Logikanya. Benar. Nah, tapi kembali ke tanah namanya Undang-Undang Otonomi Khusus. Kan otonomi khusus itu kan undang-undang yang istilahnya itu afirmasi ya. Jadi perlakuan khusus. Perlakuan khusus kepada wilayah itu. Dan harusnya di bawah kerangka undang-undang otonomi khusus ini harus ada perdasi dan perdasus yang mengatur itu semua. Nah, dan tidak mengurangi kepentingan negara di wilayah itu. Nah, itu kan tinggal pusat dengan daerah itu kan sepakati. Berapa persen yang untuk pusat, berapa persen kan. Dan itu pun sebenarnya di dalam undang-undang OSUS itu kan sudah diatur, tinggal realisasinya. Di atas kertas saya begitu ya. Tapi kasusnya kan bukan cuma itu Bang. Saya nggak tahu ya apakah ini kan ada triliunan banyak dana otsus dan kemarin sempat terbukti ada kasus korupsi kan di yang nyeret juga Pak Gubernur waktu itu. Artinya Pak Nembe. Pak Nembe ya. Dan ini apa ya? Ini salah satu hal yang menunjukkan kepada kita bahwa otsus itu kayaknya kita sering juga ada diskusi soal itu. Otsus itu bukan sesuatu yang menjawab semuanya. Jadi betul. ada yang perlu dari fakta Pak Lukas NMB itu kita kayaknya memang perlu ada evaluasi, ada tambal sulam, ada perbaikan. Iya. Jadi yang salah satu kekurangan saya tidak kayak kasusnya Lukas NMB, tapi kekurangan yang saya lihat itu adalah dana otsus itu kan dikasih ke provinsi masing-masing dari pusat itu. Kemarin kalau nggak salah itu 12 triliun. Berarti kan per provinsi itu kan dapat 22 triliun ya. Ya kurang lebih begitulah. Saya nggak tahu pembagiannya, tapi kurang lebih begitu. Nah, dari provinsi ini kan dia juga atur juga. Jadi di provinsi itu dapat berapa, kemudian masing-masing kabupaten itu berapa-berapa. Ya, mungkin provinsi dapat ini contoh aja. Dapat 30%, maka 70%-nya itu dibagi-bagi di kabupaten masing-masing di dalam provinsi misalnya itu. Lah ya itu misalnya. Nah, yang jadi masalah itu adalah setelah kasih ke kabupaten yang
kabupaten, masalah di kabupaten itu adalah OPD ini kan masih dikuasai sama orang notabene non Papua. Yang Papua. Kalau level di atas, kalau yang terpilih secara politik sudah di Benar, kalau kadang bupati dan wakil bupati walaupun dia orang Papua, Heeh. tapi yang melaksanakan program kan OPD ini. Jadi kan masing-masing OPD ini yang saya amati di lapangan itu adalah secara emosional tidak dekat dengan masyarakat. Terus hubungan juga kan jauh. Ya, Kadang-kadang mereka lihat orang asli itu macam melihat orang lain lah, ya orang lain. bukan bagian dari Ya, dia. bukan bagian dari dia. Makanya secara ini mereka itu sulit untuk tahu tentang kebutuhan masyarakat nih. Kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat asli ini apa? Memang pejabat yang ini bahkan yang sudah menjabat sekalipun masih begitu cara pandangnya, Bang. Iya, masih begitu. Jadi melihat Saya punya pengalaman pertemuan yang beberapa forum di pemerintah. gimana itu, Bang? Begitu pandangannya orang Papua itu mereka kasar, mereka marah, kenapa dia marah? Ini kan belum ada yang bisa pecahkan. Tapi ada juga saya pernah lihat satu distrik, saya tidak sebut namanya. Satu distrik, dia kepala distriknya itu perhatian sekali dan saya lihat bahwa itu masyarakatnya maju sekali. Oke. Bahkan dia bikin bumkam buat masyarakat ini semua. Bumkam itu apa? Badan usaha milik kampung. Oke. Nah, terus itu maju sekali karena dalam dia pemaparannya dia jelasin apa yang dia lakukan, dia jelasin kan. Dan saya bilang oke, setelah pertemuan saya salamin, luar biasa kamu, ya kan. Dan itu dia berhasil di membangun masyarakat. Nah sekarang dinas yang lain bagaimana, terus kepala distrik yang lain bagaimana. Karena ini bukan hanya kata-kata di kertas, harus turun melibatkan emosi, melibatkan hati, harus turun melihat, harus tahu masyarakat itu bagaimana kebutuhannya, dia sebenarnya inginnya apa. Nah itu kalau tahu begitu bisa menjawab. Dan bahkan beberapa pertemuan saya lihat juga misalnya program yang dari non OSUS ya, itu kan dari dinas Menteri Sosial juga kan banyak sekali. Tapi kenyataan yang waktu itu saya lihat itu tidak semua sampai di masyarakat. Nah ini kan kurang turun lapangan. Iya. Kendalanya di sini, jadi gapnya di sini antara masyarakat asli dengan Pendatang. pegawai, Pegawai. negeri. Ya. Pegawai negeri ini masalah itu di situ. Karena yang lapangan itu kan mereka yang bertugas, misalnya di distrik. Atau mungkin karena tantangan lokasi yang jangkauannya Itu hal yang lain. itu. Ya. Itu hal yang lain. Maksudnya meskipun itu pasti ada, tapi kan itu nggak bisa menjadi alasan juga ya. Itu hal yang lain. Tapi itu juga kalau seorang bupati mau, itu pasti dia punya strategi untuk mengatasi itu. Karena itu kan bukan hari ini kita ada di situ, besok pergi tidak. Kita kan ada selamanya kan. Selamanya ada di situ. Ada di situ kan. Dia kan harusnya memikirkan itu konsep-konsep bagaimana bisa menjangkau. Itu teknis lah ya. Ya. Teknis. Yang strategis itu adalah yang tadi Abang bilang diantaranya itu ya, OPD. Ya. OPD. Kalau dia tidak asli Papua, ada potensi atau mungkin dia akan kurang sense of local wisdomnya itu. Ya. Itu karena saya orang lapangan, saya lihat itu tinggi sekali. Nah, karena kalau seandainya ada pengawas, dia periksa bagian itu, pasti dana menguap begitu saja tanpa. Menguapnya gimana itu? Menguap ya, istilahnya apa ya? Tidak sentuhan langsung dengan yang dibutuhkan, tapi dimanfaatkan untuk hal yang lain. Nah, jadi kebutuhannya di sini, tapi programnya ada di sini. Iya, kecuali begini. Kecuali pemerintah menggunakan dana OSUS, terus bangun sebuah gedung atau sekolah, itu ditulisin ini dibangun dengan dana OSUS. Oh, maksudnya ada pembedaan. Jadi harus ada pembedaan dari penggunaan APBD sama penggunaan dari OSUS. Itu supaya warnanya kelihatan. Biar tidak
diklaim 2 kali. Ya, Jadi satu proyek bangun gedung, betul. nanti di laporan ini keluar, di laporan itu keluar. Ya, kira-kira begitu. Makanya kalau pengawasannya itu bagus, saya rasa dana otsus itu cukup untuk bisa bangun masyarakat. Hmm. Wow. Iya ya. Salah satu ininya kan Otsus. Saya jadi ingat kalau bicara Gus Dur itu saya jadi ingat bicara Papua Iya. itu saya jadi ingat Gus Dur, Bang. Ya, Gus Dur waktu itu kan memang apa ya? Menspesialkan lah ya di antaranya itu bisa dikatakan kasus-kasus yang sering sekali kita recall kalau ada masalah Papua itu Gus Dur. Dan memori soal Gus Dur yang datang langsung ke sana. Iya. Jadi saya kayak kasusnya bendera Bintang Kejora. Jadi Bintang Kejora. Kan guyonannya itu kan Gus katanya. Itu mau ada separatisme. Apa buktinya? Bendera itu katanya mau dikibarkan. Itu kan anggap aja bendera Manchester United. Bendera Manchester United. Dan akhirnya yang penting kan tidak lebih tinggi tapi kemudian datang ke sana dan didengarkan apa sebenarnya yang diinginkan sampai akhirnya mengganti kembali namanya Jayapura waktu itu menjadi Papua. Iya. Abang melihat Irian Jaya. Irian Jaya, sorry. Irian. Irian Jaya. Kok Jayapura? Irian Jaya menjadi Papua. Itu memang sesuatu yang ini Bang ya, yang sangat yang sentimental ya nama itu ya. Nama aslinya memang Papua ya. Papua nama aslinya. Kalau Irian Jaya itu Irian Jaya itu katanya ikut Republik Anti Nederland katanya sih. ikut Itu dibuatan. Jadi Papua bergabung dengan Indonesia kasih nama Irian Jaya. Kepanjangannya itu. Ikut Republik Irian Anti Nederland. Anti Saya baru dengar itu Bang. Saya baru dengar itu. Iya. Jadi terus kemudian dikembalikan lagi ke Papua. Abang kayak kalau melihat sosok Gus Dur itu seperti apa, Bang? Wah, dia itu sebenarnya bapak bangsa. Dia mau merangkul semua keragaman. Gus Dur itu bapak bangsa. Jadi kalau mau bangun Indonesia yang beragam dan wilayahnya itu sangat luas sekali dari Aceh sampai Papua. Kalau tidak menghargai perbedaan, nah itu susah sekali. Harus menghargai perbedaan pulau satu dengan yang lain, harus dihargai. Mereka lokal di situ salah satunya kan Gus Dur menghargai nama asli karena itu identitas masalahnya. Ini kan identitas bangsa, itu salah satunya nama. Di dalam nama itu mengandung sejarah. Betul. Iya kan? Mengandung sejarah, mengandung kebudayaan, mengandung semua. Ini di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar nama. Nah, makanya salah satunya saya lihat Gus Dur kembalikan nama asli Papua itu sesuatu yang betul-betul luar biasa dan semua orang Papua waktu itu nangis semua pada saat itu dan ucapan terima kasih yang luar biasa dan dia bicara itu langsung tunduk, langsung hormat gitu dan bahkan sampai sekarang kan masih benar-benar masih mereka setiap anak-anaknya juga dihargai, dihormati, ya kan? Ya anak-anak juga punya ikatan emosional langsung dengan Papua. Betul. Nah ini kan sebenarnya kita menjadi bagian dari satu bangsa itu kita akan bersatu, kita akan berdampingan itu kalau kita saling menghargai, kita saling mengakui. Kalau tidak saling menghargai, tidak saling mengakui sebuah bangsa untuk mau bersatu itu susah. Iya. Apalagi pulau yang begitu luar biasa. Jakarta sendiri tidak bisa untuk menangani segitu luas. Apalagi dengan tidak punya jiwa seperti Gus Dur, negarawan. Wah itu susah Pak. Benar. Paling bisa menindas rakyat. Iya, karena dianggap berbeda.
karena ada dianggap perbedaan, padahal tidak tanya kenapa kamu butuh apa. Kalau Gus Dur kan langsung turun ke Papua. Sebenarnya kenapa masalahnya? Iya. Ya kan? Betul. Ini kalau nggak punya sense lokal menghargai gitu, Iya, itu nggak jadi itu Bang. betul. Iya. Memang semuanya harus value-nya itu harus sama-sama diterima itu. Betul. Saya jadi teringat guyonan ini. Hmm. Jadi ada partai P3 kan. Iya, Lambangnya itu apa? Ka'bah. Ka'bah ya. Katanya waktu itu ini orang P3 yang cerita sama saya, ada senior lah. Dia bilang di Papua itu dapat kursi dia. Wah, saya bingung kan. Ada yang nanya, gimana ceritanya? Partai Islam itu di Papua dapat kursi itu katanya. Kan mayoritas non Muslim di sana. Ada strateginya dia bilang. Waktu kampanye itu, terus tanya sama orang Papua itu katanya, itu partainya Islam itu ya katanya. Itu lambangnya Ka'bah itu logonya Islam. Bukan. Ini rumah adat. Oh. Jadi kita sama-sama. Iya, P3 itu mendukung rumah adat. Katanya simbolnya saja rumah adat. Iya. Masuk. Aduh. Emang itu makanya dia terus diterima katanya di sana itu. Anyway. Itu candaan tapi bisa benar kan emosionalnya kena. Iya, emosional kena. Jadi ini bukan simbol agama katanya, tapi ini simbol adat. Makanya lambangnya saja ini lambang rumah adat. Masuk. Katanya memang dapat suara di sana itu. Dapat suara. Ya. Oke. Nah, ini Abang kan ke Jakarta ini. Ya. Jakarta dalam rangka kemarin menemui Komnas HAM. Ada sesuatu yang diurus lah di urusan kepemerintahan. Urusannya termasuk dengan dalam jabatan sebagai ketua Lemasa ini. Ya. Apa itu Bang kemarin yang diperjuangkan di sini itu? Saya datang ke Komnas HAM itu kan untuk supaya Komnas HAM ini juga melihat kami punya lembaga ini ya. Karena memang di Kabupaten Timika ini kan sebenarnya tadi masalah itu kan banyak sekali yang masyarakat adat hadapi. Oke. Dan perjuangan Amungme ini kan untuk mempertahankan eksistensi ya. Jadi bukan melawan siapa gitu ya, tapi kan mereka mempertahankan kebudayaannya, kualitas hidupnya segala macam. Nah itu sebenarnya keberadaan lembaga ini kan kita itu membutuhkan legal formalnya. Dan sesuai dengan waktu itu kan lembaga ini kan waktu awal didirikan itu kan belum ada pengakuan dari pemerintah. Walaupun tahun 1992 Bupati Fakfak namanya JP Matodang, dia itu keluarkan sebuah SK nomor 202 tentang pembentukan lembaga kerapatan adat suku Amungme. Dan atas dasar itu Lemasa didirikan, kemudian di launching tahun 1994 dan itu Bupati Fakfak itu langsung hadir. Nah, dan itu kan setelah pengakuan launching itu pembentukan pengurusnya itu waktu itu para pendiri ini kan belum bawa ke Fakfak untuk diakui. Nah itu. Nah sampai sekarang ini kan sebenarnya kita ini kan lembaga adat tapi legal formalnya itu belum ada. Belum ada. Faktornya apa itu? Kan saya nggak tahu ya apakah ngurus lembaga adat itu sama dengan ngurus semacam yayasan atau ini ya? Sebetulnya tidak. Tidak. Kalau yayasan itu dia kan ada undang-undang. Ya. Undang-undang nomor 16 kemudian diubah menjadi undang-undang kalau nggak salah 28. Nah itu ada undang-undang. Kalau Lemasa ini masuknya ke apa? Dia bukan ormas. Kalau ormas misalnya ada ormas yang berbadan hukum. Ya. Nah itu yang SK-nya dari Kementerian Hukum dan HAM. Hukum dan HAM. Tapi dari yang tidak berbadan hukum cukup mereka daftarkan di Kesbangpol di kabupaten masing-masing. Nah kalau Lemasa ini? Lemasa ini sebenarnya dia ini bagian dari masyarakat hukum adat yang
sejak lama mereka pertahankan Oke. nilai-nilai kebudayaan dan itu Yang semua. mengeluarkan surat pengesahan siapa? Bupati. Bupati. Apa masalahnya nggak dikeluarkan sama Pak Bupati? Abang punya masalah apa dengan Pak Bupati? Sebenarnya saya nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Apa saya persoalannya? nggak ada masalah. Jadi sebenarnya itu apa ya? Sebenarnya seharusnya itu keluarkan Oke. atau seharusnya ini apa? Karena kita memang lembaganya kan kita dirikan musyawarah ulang Oke. itu tahun 2023. Oke. Kemudian tapi tahun 2023 itu pemerintahan Timika ini masih labil dan masih kontak-kanti dengan PJS, pejabat sementara. Oke. Nah baru definitif itu kemarin bupati yang sekarang menjabat. Ya. Nah itu kan tahun 2025 itu kan bupati sekarang dia menjabat toh. Nah terus kami ajukan hasil musnadnya. Kami ajukan untuk kami di apa namanya diakui sebagai masyarakat hukum adat sesuai dengan regulasi yang ada. Oke. Karena tentang masyarakat hukum adat itu pedomannya sudah ada dari Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Itu sudah ada. Di kabupaten juga sudah ada. Jadi gara-gara belum diakui itu oleh bupati, oleh kabupaten, sehingga minta bantuan ke Jakarta ke sini. Iya, salah satunya Komnas HAM. Salah satunya Komnas HAM. Iya, karena memang dari ini kan sudah 1 tahun ini menjabat ini yang definitif ini sudah 1 tahun bupatinya. Itu kalau misalnya diakui kemudahan apa nanti Bang yang saat ini sulit untuk dilakukan kalau nggak ada SK-nya, kalau nggak ada ini? Oh ya, itu kan banyak manfaatnya banyak. Misalnya kita bisa join program dengan pemerintah. Terus kerjasama misalnya juga Pemda mau adakan pengadaan tanah. Itu bukan tanpa mengetahui masyarakat lokal yang punya tanah, tapi lembaga adat ini kan berperan untuk mediasi. Sama kayak yang ini berarti Bang ya, yang apa namanya itu? Misalnya ada pembaharuan MOU yang dengan yang Freeport atau yang apa, jadi ada komunitas yang diakui Iya, sebagai itu yang harus masyarakat mewakili. Ya. yang mewakili itu. Banyak manfaatnya. Kemudian bicara tentang tanah. Nah sekarang kan BPN ini kan dia tanpa mengetahui masyarakat adat, dia turun, dia ukur, dia peta, dia lepas, terbitkan sertifikat. Nah ini terlalu banyak kasus di Papua, terutama di Timika. Tanah-tanah itu tanpa sepengetahuan masyarakat asli, mereka mengkaveling-kaveling dengan buat peta, buat sertifikat, kemudian terbitkan gitu kan. Nah ini masalah besar. Iya Bang. Iya. Itu kita bicara hektaran, Yes. bicara tanah besar kan kita ini. Benar. Dan itu bisa kalau misalnya dianggap ini adalah tanahnya, dianggap apa namanya, misalnya saya oleh ngelihat di PPN, oh kosong ini gitu. Saya ambil, saya bikin apa di situ. Saya kan bisa konflik sama Abang nanti. Iya. Sebagai yang punya. Dan kasus yang ada di sana, kasus tanah itu mereka itu dari satelit. Ya. Mereka nggak tahu di situ ada siapa, ada apa. Tanpa konfirmasi ke Tanpa bawah. konfirmasi, langsung itu kan dari satelit mereka coupling, baru mereka datang kemudian. Wah itu Menteri ATR BPN-nya Pak Nusron itu. Iya. Senior saya Saya itu, pengen ya, Pak Nusron ini. tapi beliau sudah tegas. Ya. Beliau itu sudah tegas. Dan waktu kunjungan ke Papua kemarin secara terbuka, Ya. beliau sampaikan bahwa tanah Papua itu tanah adat. Makanya beliau minta bupati-bupatinya itu fasilitasi masyarakat adat bikin peta adat. Itu senior saya memang hebat Yes. itu Bang. Hebat. Kita Memang. harus NU hebat. Jadi sudah statement begitu ya Pak Nusron ya? Oh sudah. Jadi memang betul-betul saya senang. Saya akui bahwa memang ini
Ya Gus Duran. Oh namanya Gus kan. Dur itu memang sudah turunkan ya. Iya. Jadi ini sebenarnya tinggal di level aplikasi kebijakannya. Yes. Jadi kira-kira kalau nanti Lemasa ini sudah punya formalitas yang diakui, dia akan berhak untuk bersuara di tempat-tempat formal Iya. dan menegosiasikan banyak Yes. hal dari perspektif masyarakat Iya. adat. Dan salah satu tujuan Mm. Lemasa dirikan juga supaya suaranya ingin didengar. Nah itu salah satu, karena waktu itu Freeport itu menganggap kami itu semua OPM. Jadi kami diinterogasi, dikejar, di ini. Akhirnya semua tutup mulut sampai reformasi. Mm. Ya, sampai reformasi baru kita bisa teriak. Nah itu. Jadi dan kami itu betul-betul suaranya itu tidak dihargai. Waktu orde baru berkuasa. Itu susah untuk kami bicara. Sampai reformasi baru bisa kami bicara. Itu. Dan Lemasa ini didirikan salah satu tujuannya juga adalah suara orang Amungme itu ingin didengar oleh semua orang. Itu salah satunya dengan mereka hadapi tantangan di wilayah Freeport ini. Bang, kalau Papua atau kalau Freeport itu pabriknya atau tambangnya berdiri di atas Tanah Abang, itu mestinya suku Amungme itu yang kaya raya, yang tontonan emasnya ini. Seharusnya kalau dibilang Raja Emas itu dari Timur Tengah, Ha-ha. kalau Raja Minyak itu dari Timur Tengah, Raja Emas itu dari Papua. Itu harusnya. Seharusnya. Seharusnya. Tapi kenyataan yang kita hadapi kan berbeda sekarang. Untuk ke Amerika lah. Pakai perang lagi sekarang. Aduh, pusing. Amerika ini. Iya ya. Iya. Berapa ton itu? Tontonan kan sehari itu yang di keruk itu. Bertonton. Yang tonton juga buang ke sungai. Terus dari tonton itu juga menghasilkan itu sekian ton untuk emas, tembaga, perak. Kan tiga Item. tiga mineral Tiga kan. mineral. Jadi emas, perak, dan tembaga itu. Iya. Berat ini memang. Negara dunia ketiga ini. Kayak kita ini harusnya memang jadi raja emas. Iya. Kalau di sana sultan-sultan Arab pakai jubah ya kan. Nah, itu dia. Kita di sini pakai pakaian adat. Mungkin pakai cincin, mungkin kalung cincin. Kita emas semua. Mimpi dulu ya. Mimpi dulu. Kita ini wujudkan itu. Iya. Nah ini kan salah satu isu di sana itu adalah pendidikan. Isu pendidikan kita harus akui bahwa itu menjadi satu persoalan utama. Kalau tadi abang udah nyinggung, kalau mau membangun peradaban harus pendidikan. Kita lihat banyak sejarah lah. Hiroshima Nagasaki di Jepang dibom sama Amerika, yang diselamatkan duluan itu guru. Iya. Terus artinya pendidikan pentingnya di situ. Saya nggak tahu ya situasinya bagaimana sekarang. Tapi saya dengar juga abang punya di luar Lemasa ya bang ya, project untuk beasiswa nyarikan. Abang sendiri dulu kuliah kan di Semarang kan ya. Dan ada memori itu adalah mungkin saya bisa katakan game changer experience-nya abang John sendiri kan. Betul. Abang ngerasain gimana bang pendidikan mengubah personal abang sendiri? Wah itu memang pendidikan itu sangat penting. Kalau pendidikan sebuah generasi itu dimulai, nah dari situ kan kemajuannya kan harus dari sana. Kalau pendidikannya bagus, semua kemajuan itu akan jadi bagus. Teknologi yang kendaliin teknologi, kalau pendidikannya kurang bagus ya nggak bisa gunakan. Ya kan. Kalau konteksnya di masyarakat adat sendiri, di Amungme sendiri? Di Amungme itu memang sebenarnya program itu sudah ada, misalnya dari pemerintah. Pemerintah itu sudah ada beasiswa untuk orang-orang sana. Tapi ini juga kadang-kadang itu
lebih didominasi oleh anak-anak pejabat. Jadi untuk menjangkau yang bukan pejabat ya sulit. Nah ini yang pendidikan dari pemerintah. Kemudian dari untuk khususnya untuk Timika sendiri itu ada juga dari beasiswa dari Freeport itu. Oh ya ya. Dari Freeport itu kan ada. Dan ini kan masalahnya sekarang ini kan sebenarnya yang jadi masalah misalnya dari Freeport kan uangnya besar ya Ah, yang mereka keluarkan. Kemudian mahasiswa yang kirim juga banyak. Nah, yang jadi kendala di sini adalah Freeport ini dia kurang memperhatikan pendidikan dasarnya. Oh, oke. Jadi cuma kuliahnya yang Ada lanjut. juga pendidikan dasar. Ada Heeh. di satu asrama yang juga didirikan oleh Freeport dan melalui situ juga banyak berhasil juga melalui Oke. situ. Cuman Yang dimaksud kurang apa berarti? kenapa? Yang dimaksud kurang untuk pendidikan dasarnya apa berarti? Dan seharusnya kan basis-basis masyarakat yang notabene terdampak langsung itu harus fasilitasi guru, fasilitasi gedung SD-nya, fasilitasi semua media belajar itu disediakan gitu. Dan itu beasiswa tidak banyak juga sih. Kecuali kalau kasih anak itu kan kasih satu persatu beasiswa ya mungkin butuh uang banyak. Tapi cuman guru dan fasilitas saya kira tidak. Tapi kalau dana itu dicetuskan itu tahun 1996. Mhm. Namanya dana 1%. Dana 1%. 1% dari Dari pendapatan kotornya Freeport dari setiap pendapatan tahun. kotor Freeport setiap tahun. Setiap tahun. Itu kan dialokasikan dan program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dan agama Bentuknya sekarang itu apa bang? 1% itu bentuknya. bentuknya uang. Ya maksudnya jadinya fasilitas atau jadinya sekolah atau jadi apa? Sekolah itu yang tadi asrama tadi. Ah, ah. Asrama tadi kan, tapi kan kapasitas 1.000. Hmm. Nah, iya 1.000. Tapi kan anak-anak yang butuh sekolah itu kan bukan hanya 1.000 itu Ah, ah. yang di asrama itu. Kan di luar kan banyak kan. Makanya basis-basis masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan negeri. Nah ini kan harusnya dibangunin sekolah dan fasilitasi guru. Nah ini belum pernah ada sejak dikucurkan tahun 96. Iya iya iya. Ya. Jangankan jauh-jauh, misalnya kalau saya kalau bicara ini kan macam mau nangis gitu. Misalnya kayak Banti. Banti ini kan cuman berapa kilometer mungkin 10 kilometer lah Dari dari kota Tembagapura. oke. Dan mobil itu bisa langsung parkir di depan sekolah. Tapi itu pun berantakan. Sekolahnya kan berantakan. Jadi ini Banti kan itu apa? Banti itu lembah Banti yang dekat Tembagapura. Oh, oke oke. Nama kampung ya. Nama kampung. Jadi kita belum cerita di luar itu. Kalau Padahal itu yang luar dekat. itu yang paling dekat. Itu pun tidak ada, Tidak ada. tidak bagus ya ini. Betul. Jadi memang sebenarnya duitnya itu besar. Kemudian pemilik perusahaannya itu menurut saya baik sekali karena dia kucurkan setiap tahun itu dana yang cukup besar ya. Cuma distribusi. Cuman ya eksekutornya ini yang memang butuh ya saya nggak tahu lah dari itu urusan mereka internal. Itu bagaimana mekanisme pengaturannya ini. Itu di luar CSR bang ya 1% itu. Awalnya di luar itu. Berarti harusnya besar sekali tuh. Karena sekarang Sangat. kita bicara Freeport ini. Salah satu company terbesar di dunia. Iya, tepat. Tahun 2005 kemarin itu kan 4 triliun. Dana 1% 2025. ya. 2025. 25. Dan tapi kan kita nggak tahu Apakah itu penyerapannya. penyerapan? Kita nggak tahu. Bentuknya bagaimana? Bentuknya bagaimana. Iya ya. Jadi itu memang Freeport ini kan sudah lama sekali ada di situ. Kalau distribusinya bagus,
CSR dan lain-lainnya mestinya sudah bagus pendidikan atau ini Bang ya. Iya. Memang ada dana itu, tapi kan tetap masyarakat itu tetap pendidikannya hancur, kesehatan juga hancur. Masalahnya. Betul-betul. Kalau sekarang sudah ada dana misalnya, Mm-mm. kan kita menganggap waktu itu nggak ada dana. Kalau sekarang ada dana misalnya, yang di dekat Freeport ada 1% itu deh, gitu anggaplah. Tapi faktanya pendidikannya kurang bagus. Faktornya apa? Maksudnya untuk kita menemukan jawaban, dalam rangka menemukan jawaban apa yang perlu kita perbaiki? Bagi saya itu orang-orangnya, mental orang yang mengurus ini. Jadi memang orang yang harus apa ya namanya? Ya, saya tidak salahkan siapa-siapa, tapi memang faktor human error itu ada. Human error. Artinya kita butuh banyak orang-orang dengan kualitas lebih bagus lah di situ untuk memperbaiki Dan pelan-pelan. satu lagi, yang punya hati. Yang punya hati. Ya. Iya Bang, kalau udah nggak punya hati berat. Dan rasa kemanusiaannya tinggi. Tapi kalau tidak begitu, Iya. Ini kalau nyontoh dari banyak program saja ya misalnya Bang ya. Ini kan sekarang lagi banyak dana desa. Dana desa di mana-mana ada. Kalau orangnya punya hati dan punya kemauan tinggi, biasanya itu dananya itu akan dialokasikan ke tempat yang lebih produktif dan mengubah manusia. ya, Kalau enggak, biasanya itu ya udah fisik aja karena itu lebih mudah. ya, Misalnya, ya udah bangunin jalan deh gitu. 200 juta kelihatan jalannya. Tapi kalau Abang bikin pelatihan dengan 200 juta itu kan sering bikin pelatihan-pelatihan itu. ya. 200 juta bikin pelatihan di desa. Itu kan bisa lama sekali karena banyak sekali uang itu. Ya. Tapi dari sekian banyak peserta dan sekian lama pelatihan kan orangnya kok nggak tambah pinter. Jadi kita ngelihat nggak ada perubahan gitu. Padahal ya namanya perubahan manusia kan harus pelan-pelan begitu kan. Ya. Kalau untuk bangun manusia itu kan tidak seperti kita bertani, cuman beberapa bulan ada hasilnya. Bangun manusia itu kan kita butuh waktu. Banget. Mungkin 20 sampai 30 tahun baru kelihatan. Karena memang kalau wajib belajar kita ini kan 12 tahun kan. 12 tahun. Ya, sampai SMA itu. Nah, mungkin kuliah dia 4 tahun. Yang tepat. Ya. Oke. Banyak juga yang Abang dulu berapa tahun? 4 tahun. Oh 4 tahun? Nah, kalau apa namanya paling tidak 5 tahun lah. Oke. Berarti kan 17 tahun. Tapi kan tidak hanya sampai di situ kan, tapi dia butuh kerja, penyesuaian. Kemudian dia unjuk kerja, dia dipromosi mungkin. Nah, itu kan butuh waktu ya, lebih waktu lebih lama lagi. Cepat 5 tahun. Cepat 5 tahun. Ya kan? 7 tahun. Karena nggak mungkin juga langsung masih muda dipercaya toh. Ya. Nah, paling tidak itu 30 tahun baru kita bisa lihat hasil. Nah, program-program insidental itu tidak bisa mengurus SDM. Tidak bisa, harus bicara program SDM itu harus terencana. Jadi dan berkelanjutan. Jadi tidak bisa untuk bangun sebuah asrama habis itu sudah cukup. Nah, itu nggak bisa. Tapi SMP-nya gimana, SMA-nya gimana, kuliah bagaimana. Nah, itu baru betul-betul kita lihat hasil. Ya, kalau tidak begitu ya susah. Dan di Papua ini kan anak-anak yang sekolah ini kan mayoritas orang tuanya kan awam pendidikan. Ya. Kalau tidak ada program yang benar-benar perhatian khusus ke mereka, fokus ke mereka, itu tidak bisa. Memang ada beberapa, sekarang kan pendidikan gratis. Pendidikan gratis, pemerintah kasih gratis kepada anak-anak lokal di sana. Tapi itu pun tidak ada jaminan untuk dengan pendidikan gratis itu anak-anak akan berpendidikan baik. Kenapa itu? Karena itu tadi, jadi keluarga masih awam, kemudian anak-anak ini kan bawaannya kan belum pengertiannya belum terbangun. Beda dengan anak saya ini kan, beda. Saya melek pendidikan, maka dari bayi itu sudah ajarin macam-macam. Makanya dia bisa tembus di UI. Iya. Ya kan? Kan
belum. Tapi kan tidak semua orang tua aware pendidikan seperti apa. Nah itu yang saya maksud. Jadi orang tuanya ini kan kebanyakan awam pendidikan. Iya. Nah mereka masuk di sekolah-sekolah. Jadi motivasi yang diberikan, nasihat yang diberikan, mungkin salah mendidik itu susah juga, gagal juga. Jadi bikin kayak Artinya uang saja, beasiswa saja nggak cukup. tidak cukup, tidak cukup. Artinya kalau mau ada desain program, Iya. itu harus juga ngintervensi orang tuanya. Iya, intervensi disiplin, intervensi moral, intervensi apa. Jadi itu harus ke dalam anak-anak. Jadi dan ini juga kenapa saya tidak sombong, tapi saya punya anak-anak. Anak-anak ya begitu dipuji-puji di sekolah masing-masing. Anak-anak saya karena itu semua intervensi semua. Iya, iya. Anak karena didik dari saya. kecil ya. Iya, dari Karena dia bukan generasi bukan pertama yang lulus. anak kandung saya, Heeh. tapi anak-anak yang saya didik mereka. Iya. Nah itu jadi berbeda, memberikan warna yang berbeda di sekolahnya Ada masing-masing. berapa itu anak-anak itu, Bang? Yang asrama itu sekitar 76 Oke. anak. Nah 12 diantaranya mungkin tahun ini mereka akan kuliah. Oke, Abang itu belum cerita. Itu program apa? Bukan Lemasa itu kan? Bukan. Bukan. Bukan, Ini di luar. program apa ini? Di luar itu. Ah, Jadi ini khusus untuk pendidikan. pendidikan. Jadi makanya Jadi karena Abang bikin project iya mencarikan beasiswa Iya, iya. untuk anak-anak Betul. di Amung betul. di Amungme. di Amungme. Tapi juga saya melibatkan juga satu-satu suku yang lain juga. Oh, oke. Sekarang ada berapa anak itu? 76. 76. Iya. Itu levelnya SMA. Dari SMP sampai SMA. SMP sampai SMA. Itu yang asrama. Itu di Di luar asrama ada 200-an. Di luar asrama Ada 200-an. Jadi Abang itu membiayai Abang itu ngumpulin donatur untuk membiayai sekolah. Iya, iya, betul. Kalau saya bilang membiayai kok kesannya sombong sekali. Betul, gitu. betul. Itu saya ada donatur-donatur yang bantu untuk Untuk menyekolahkan ya, itu. betul. Jadi yang di luar itu 200-an anak ada. Dan saya jadi lebih ringan lagi karena ada beasiswa gratis itu. Jadi anak-anak saya beberapa sudah dapat beasiswa Apa gratis. PIP itu? Ya? PIP. Bukan. Pendidikan Indonesia Pintar itu apa? Program Indonesia Pintar. Bukan, itu nasional kayaknya. Iya. Kalau ini yang ini yang Papua lokal Kayaknya sana. berarti kalau itu perlu ke PIP atau KIP itu loh program-program itu, Bang. Iya, Itu yang kan Komisi 10 itu yang Betul, sama betul. Kementerian Pendidikan. iya. Dan ini kan saya lihat bahwa memang sentuhan itu sangat perlu karena perbedaan ini betul-betul membuktikan bahwa anak-anak Papua itu bukan bodoh. Salah ini aja, salah mekanisme aja. Anak-anak Papua bukan nakal, Iya. bukan salah diurus saja. Salah urus aja. Iya. Jadi kalau memang Salah dibentuk yang dari kecil, ngurus. betul. Kalau dulu ada pepatah begini, Bang. Jadi waktu saya aktivis di kampus dia bilang gini. Kalau ada pasukan yang tidak bisa baris berbaris itu yang bodoh komandannya. Katanya. Itu, Bang. Iya itu benar itu. Yang bodoh komandan. Saya tengok kan teman-teman dari Papua besar-besar, tuh larinya kencang-kencang gitu kan. Oh, ini ada ini yang ngurus yang salah dari dulu itu. Nah itu. Jadi itu memang betul-betul saya sudah 10 tahun saya urus program itu ya. Jadi saya bisa lihat dampaknya, lihat hasilnya. Maksudnya perubahannya. Perubahannya bisa lihat. Makanya urus Papua harus dengan hati. Setengah hati nggak bisa. Nggak bisa. Jakarta setengah hati nggak bisa. Harus betul-betul memang mau memperhatikan Papua. Tuh. Jadi itu nanti setelah lulus ke kampus-kampus utama lah ya. Ini juga belum harus dibicarakan lagi ya. Heeh. Jadi belum. Belum dibicarakan lagi. Ya Ini gelombang yang kuliah dari lulus di situ belum ada. nanti buat tahun ini Tahun ini yang pertama akan ada 12 orang. akan ada 12 orang. Ya. Dan itu mereka ambil juga jurusan-jurusan yang prospeknya bagus di Papua. Misalnya, Misalnya pembangunan desa. kayak PMD di Jogja PMD misalnya. Jogja. Baru? Terus pertanahan. Oh, Terus pertanahan apa pertahanan? pertanahan. Pertanahan. Oke. Ya, terus
Yang berikut itu ada juga yang ambil listrik industri. Listrik. Ya listrik. Oh, listrik. Ya industri. Oke. Sistem industri apa? Pokoknya itulah. Hmm. Terus ada juga yang memilih untuk otomotif tapi alat berat kayak bulldozer. Oh iya ya, yang relate langsung di situ ya. Dia, Ada industri tambang di situ. ya langsung mau ke situ. Hmm. Dan ini ada juga yang ambil jurusan lain, tapi saya lihat bahwa memang harus jurusan yang strategis dan relevan dengan Papua. Nah ini juga saya harap nanti bisa memberi warna yang berbeda. Iya. Itu tinggal disambungkan berarti Bang ya dengan platform-platform Ya, penyedia beasiswa. benar. Ah. Dan kemarin beberapa sudah minta dibayar. Jadi dari sana kantor hubungi saya untuk mereka mau bayar. Kalau program pemerintah yang bisa saya recall sekarang itu kan ada PIP, KIP, ada KIP Plus atau apalah istilahnya begitu itu. Ya nanti memang program-program ini kan memang bagus ya. Jadi misalnya kayak sekolah rakyat. Iya, sekolah rakyat. Nah cuman masalahnya itu asal pejabat daerah itu tidak apa itu namanya, Yang paling aman tidak katanya tebang itu. pilih. Ya, tidak tebang pilih. Mereka selektif dengan siapa sih yang aktor lokal itu, siapa yang layak, siapa yang punya hati, siapa yang sungguh-sungguh membangun. Tapi kalau tidak karena ada uang, orang datang, itu hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Oke. Jadi proyek ini masih akan sangat panjang itu Bang. Proyek pengembangan Papua melalui sumber daya manusianya tadi. Iya. Dari sekolah SMP ke SMA, kuliah. Mungkin setelah lulus kuliah dia sudah totally bisa dilepas karena sudah bisa cari beasiswa masing-masing kan. Betul. Kalau sekarang kayaknya sayang kalau tidak Dia dampingi. didampingi kalau tiba-tiba di tengah jalan Iya. putus gitu Betul. ya. Hmm. Jadi memang begitu, kalau Papua itu begitu. Jadi saya harap juga pejabat-pejabat Papua kan harus lihat dari sisi itu. Iya. Anak-anaknya harus dibangun, harus berikan sentuhan. Betul. Ya kalau kita mau bicara sesuatu perbaikan yang abadi ya pendidikan. Ya, betul. Pendidikan hatinya dijaga, pendidikannya disiapkan. Betul. Baru semua alat akan berguna dengan baik. Dikasih uang, alokasinya benar. Ya, Dikasih ini, alokasinya benar. Kalau enggak, betul. ya. Oke Bang. Aduh, Luar ini biasa. untuk kira-kira untuk generasi muda Amung Me. Ya. Untuk generasi muda Amung Me apa pesan Abang? Ya, untuk generasi muda Amungme tidak ada kata terlambat ya. Jadi terus semangat, terus bangkit, terus pendidikan setinggi-tingginya, mumpung ada kesempatan jangan lalai, jangan banyak alpa bagi yang anak sekolah. Rajin yang sekolah supaya betul-betul sekolah yang benar sehingga suatu kelak itu saudara-saudara bisa menjadi manusia yang berguna di hari depan. Ya bagi yang kerja dimanapun kamu kerja, kamu memberikan kontribusi yang baik, betul-betul bertanggung jawab. Di situ kamu betul-betul bangun punya etos kerja yang baik, supaya betul-betul kita menjadi manusia-manusia yang andal dan diandalkan di kantor masing-masing. Iya. Itu aja. Penting itu. Iya. Pesan dari kepala suku ini bos. Kalau nggak diikut bisa kualat itu Bang. Oke, siap. Iya. Bang John, terima kasih sharingnya. Terima kasih. Kita jadi Iya. dapat info soal kondisi perjuangan Bang John dan teman-teman di Papua secara umum lah ya. Ya, secara Dan bagaimana nanti caranya kita ke depan, baik kita yang di Papua dan yang tidak di Papua, teman-teman yang kita bicarakan tadi ini adalah kondisi di negara kita dan kita punya kewajiban bersama untuk memperhatikan dan terlibat. Syukur-syukur bisa terlibat secara langsung untuk
misalnya berkontribusi terhadap pendidikan. Siapa tahu ada yang punya kontaknya penyedia beasiswa yang butuh disalurkan. Saya punya Bang. Kita bicarakan. Oke, terima kasih. Jadi ingat. Oke. Nanti, itu adalah kondisi di mana kita harus bahu-membahu untuk mengerjakan keadaan kondisi negara kita biar lebih bagus. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.